Nah, jadi di sini kita akan bahas tentang JavaScript, mengenal JavaScript lebih dalam lagi. Nah, tapi sebelumnya kita mau kenal dulu sih apa itu Skillful dan kenapa kita ngadain acara hari ini. Nah, jadi Skillful itu adalah platform pendidikan teknologi yang menyediakan konten pembelajaran online ya, online course untuk programming. Nah, di sini kita akan mengadakan kayak pelatihan online seperti itu, course. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke Skillful, belajar programming, basic HTML, CSS, JavaScript, langsung interaktif ya. Di situ udah ada code editornya, udah ada resultnya nanti seperti apa. Dan di sini visi kami adalah untuk menghasilkan 1 juta digital talent untuk Indonesia melalui pendidikan vokasi digital. Karena untuk saat ini demand di teknologi itu banyak banget, cuma supply-nya itu terbatas, dan jadi kita pengen memenuhi kebutuhan industri untuk menyediakan talent-talent di bidang tech khususnya bagi industri atau startup-startup nanti ke depannya. Oke, saat ini kita udah punya 3 course, yaitu HTML, CSS, JavaScript Basic. Jadi teman-teman bisa buka skillful.com untuk cek dan juga belajar di sana. Oke, di sini aku sebagai moderator dari Skillful, nama aku David Winalda. Di sini sekarang aku sebagai learning architect di Skillful dan Impact Byte, dan juga sebagai coding mentor di Impact Byte, gitu, di coding bootcamp-nya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng speaker kita, yaitu Mas Irfan Maulana dari Tokopedia sebagai Principal Engineer. Nah, ini beberapa story ya dari Mas Irfan. Nah, Mas Irfan ini pernah bekerja di SML Technologies, terus di Blibli, di Busy Indonesia, dan juga pernah menjadi course instructor di Gitsu Academy, dan sekarang lagi menjalani pekerjaannya di Tokopedia, Principal Engineer. Oke, nah jadi acara hari ini itu adalah acara untuk persiapan Skillful, mengenalkan JavaScript Intermediate. Jadi kita akan launching kelas baru, yaitu JavaScript Intermediate. Nah, targetnya minggu depan kita akan launching, jadi ditunggu aja teman-teman untuk belajar JavaScript lebih mendalam di Intermediate ini. Nah, jadi hari ini kita akan discuss sama Mas Irfan, apa sih yang harus kita lakuin untuk belajar JavaScript, mendalami JavaScript, dan juga potensi JavaScript ke depannya seperti apa sih, gitu. Kita akan ngobrol juga dunia startup dan teknologi sama Mas Irfan. Ini Skillful ya, jadi nanti kalau teman-teman udah belajar coding, itu akan ada sertifikasi, ada badge yang bisa teman-teman share di LinkedIn, bahkan nanti jadi teman-teman bisa ada sertifikat untuk kelulusan skill pad-nya, yaitu HTML, CSS, JavaScript. Oke, jadi teman-teman bisa siap kerja ke depannya. Harapan kita seperti itu. Oke, itu aja kenalan dari Skillful dan aku sebagai moderator. Next-nya kita akan mulai presentasi ya dari Mas Irfan. Mungkin Mas Irfan boleh share screen. Udah kelihatan layarnya? Udah kelihatan. Halo teman-teman, selamat sore. Semoga yang muslim sudah sholat asar, karena acaranya akan sampai jam 5:30 ya, Pak, jam 5 lebih. Jam 5, ya. Ya. Hari ini kita akan bahas nggak terlalu teknikal, tapi lebih kayak sharing dari saya ke teman-teman gimana cara jadi pemrogram JavaScript, tips and triknya, dan beberapa hal yang saya temuin selama menjadi pemrogram JavaScript. Sebelum mulai, disclaimer bahwa saya sekarang kerja di Tokopedia, tapi semua tulisan dan semua ucapan saya tidak mewakili Tokopedia pada sesi kali ini. Jadi murni dari saya. Terus semua yang di sini juga beberapa adalah pendapat saya pribadi. Jadi bisa jadi benar, bisa jadi salah. Silakan diambil baiknya dan tinggalkan yang kira-kira nggak sesuai. Begitu kita bisa mulai. Ya, sebelumnya kenalan dulu. Saya Irfan Maulana. Sekarang kerja
sebagai principal engineer di tim web platform di Tokopedia hampir setahun belakangan ini, setahun lebih. Pernah kerja juga di Busy, di Blibli.com hampir 3 tahun, sama di SML Technologies. Kesemuanya sebagai pemrogram. Sebelumnya saya pernah kerja juga, cuma nggak saya tulis karena bukan sebagai pemrogram, takutnya nggak relevan. Teman-teman juga bisa temui saya di dunia maya, ada di Facebook, di Twitter, di GitHub, sama di LinkedIn. Biasanya saya sharing beberapa kerjaan saya di situ yang open source. Sedikit cerita soal saya dan komputer. Saya bukan orang yang familiar dengan komputer. Saya sekolah di kampung, di Pemalang, sampai SMK, jurusan akuntansi. Terus ke Jakarta, sempat vakum 1 tahun karena harus fokus kerja. Terus mulai kuliah di Teknik Informatika di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dari 2009 sampai 2013, sambil kerja tentunya. Terus komputer pertama saya, netbook yang 11 inch, itu sekitar tahun 2011-an, sekitar semester 4 sampai 5 lah, saya lupa. Terus sampai saat ini saya belum bisa mengetik dengan 10 jari, jadi meskipun pekerjaan saya tiap hari mengetik, tapi sampai saat ini saya cuma bisa mengetik dengan 4 jari. Saya udah cerita panjang lebar juga di blog saya, jadi kalau teman-teman mau baca, bisa kunjungi tautan yang ada di bawah. Saya dan JavaScript. Awal-awal jadi pemrogram, saya nggak langsung kenalan dengan JavaScript. Saya hampir 1-2 tahun pertama itu ngoding Java tanpa script. Saat itu proyeknya kebanyakan desktop application, jadi Java desktop, Swing, dan lain-lain. Terus sekitar 2014-an itu baru mulai bantuin teman-teman yang ada di tim webnya. Tahun sekitar 2014-an itu saya kenalan JavaScript awal-awal lewat XTJS. Jadi emang saya skip beberapa fundamental yang harus saya pelajari karena saya posisinya udah ada di pekerjaan, terus harus switch dari Java ke JavaScript secara langsung di saat itu. Jadi emang awal-awal saya banyak miss soal fundamentalnya. Terus sejak saat itu saya menghadiri banyak kopi darat komunitas pemrogram JavaScript di Indonesia, utamanya di Jakarta, sejak sekitar 2015-an. Saya juga udah menulis panjang lebar soal saya dan komunitas. Bisa dibaca juga di blog saya. Mas Irfan, sorry, kayaknya di chat ada yang bilang slide-nya belum kelihatan ya. Mungkin buat teman-teman, slide-nya ada yang nggak kelihatan atau belum jalan nih? Di share screen-nya udah kelihatan belum ya? Mas David lihat nggak? Kalau di aku sih kelihatan ya. Belum jalan, Mas. Tapi kelihatan nggak share screen-nya? Kalau kelihatan tapi belum jalan. Oh, emang belum dijalan kali ya? Mungkin sama Mas Irfan ya? Kelihatan Mas. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Ya, emang Slide-nya jelas kok. Kelihatan. Slide-nya udah jelas, tapi belum dijalanin aja. Oke, thank you. Yeah. nggak, emang slide-nya nggak jalan-jalan. Slide-nya mah di situ aja. Iya, emang belum jalan ya? Nggak jalan-jalan emang. Belum digerakin. Oke, lanjut Mas Irfan. Atau salah screen ya? Wait, Mungkin boleh di full screen kali ya, Mas Irfan? Iya, karena Firefox tuh ini open new tab. Wait, kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Kayaknya salah screen deh. Sekarang udah kelihatan? Udah. Wait. Mundur. Oke, sampai sini ya tadi ya. Oke, saya lanjutkan ya. Iya, lanjut Mas Irfan. Saya rasa cukup kenalannya, kita akan masuk ke membahas JavaScript-nya. Sebelum
belajar lebih lanjut, saya biasanya mulai dari mundur dulu, mulai dari belakang. Kita coba pelajarin sejarahnya aja dulu, sekilas saja. JavaScript itu dibikin sama Brendan Eich namanya orangnya. Namanya dari awal itu namanya Mocha versi development-nya, terus pas launching namanya berubah jadi LiveScript, terus terakhir berubah jadi JavaScript. Terus dari 97 karena banyak standar tuh, ada JavaScript, ada JScript di Microsoft. Akhirnya 97 dilempar ke ECMA untuk bikin standar yang bisa jadi acuan buat pengembangan JavaScript ke depannya. Makanya dibuat namanya ECMAScript. ECMAScript itu kayak standar yang akan jadi acuan bagi JavaScript untuk mengembangkan fitur-fiturnya. Saat ini udah sampai ES11 atau dikenal ES 2020 karena terlalu banyak 1, 2, 3, akhirnya orang susah ngingetnya, makanya sekarang pakai tahunnya. Tiap tahun akan keluar versi baru, jadi jangan heran kalau kok udah 2020 aja gitu. Ya karena emang tiap tahun keluar, nanti 2021 pun akan keluar. Yang belum kenal Brendan Eich, saya kasih tautan juga di bawah, bisa coba baca-baca untuk biar kenal siapa itu Brendan Eich yang bikin. Terus jadi apa sih JavaScript? JavaScript itu bahasa pemrograman yang dinamis, terus first class function. First class function itu biasanya bahasa pemrograman yang nggak membedakan antara function dengan objek-objek lainnya, jadi dianggap semuanya function. Terus terkenalnya dia sebagai bahasa scripting untuk web browser. Jadi kalau teman-teman suka mainan web browser, itu bahasa scriptingnya ya pakai JavaScript. Masalahnya beberapa belakangan ini emang JavaScript udah mulai digunakan di lingkungan yang non-web, seperti Node.js, ada CouchDB, ada Adobe Acrobat juga pakai JavaScript. JavaScript pakai prototype base. Ini kayak semacam kelas, tapi kita nggak perlu define secara harafiah kalau kita pakai kelas. Terus single thread, jadi dia akan jalan di satu line. Terus multi paradigm, artinya kita bisa apply object oriented programming di situ, functional programming bisa juga. Jadi bisa bikin apa sih pakai JavaScript? Jadi kalau teman-teman suka dengar kan katanya JavaScript bisa bikin apa aja gitu. Dan faktanya emang begitu gitu. Jadi kayak orang-orang sekarang dengan modal JavaScript bisa bikin berbagai macam application atau apapun gitu. Ada yang bikin tampilan web, atau kita bisa kenal web front end, ada yang bikin back end, atau engine-nya, data-datanya, itu bisa juga pakai JavaScript. Ada juga teman-teman yang bikin mobile apps, application, itu pakai JavaScript. Ada juga yang bikin JavaScript, ada juga. Sekarang juga ada yang bikin desktop apps, CLI, IoT, dan banyak lainnya. Jadi JavaScript bisa dibuat jadi produk yang targetnya macam-macam. Terus JavaScript cocok nggak sih sebenarnya buat pemula? Ya, cocok. Dan enggak juga gitu. Ada yang bilang cocok, ada yang bilang enggak. Cocoknya kenapa? Gampang dipakai, gampang mulainya. Jadi kalau teman-teman mau pakai JavaScript itu kayak gak ada barrier-nya gitu. Teman-teman dengan spek laptop yang seadanya pun bisa mulai JavaScript gitu. Karena gampang banget. Artikel dan kursusnya juga banyak tersedia. Jadi teman-teman yang mau belajar berarti kan punya banyak sarana untuk mulai belajar. Terus di Indonesia sendiri komunitasnya cukup aktif. Jadi kalau teman-teman mau nyari teman-teman yang bareng belajar itu biasanya lebih mudah. Lowongan kerjanya juga cukup banyak ya menurut saya ya. Ya itu tergantung persepsi masing-masing kan. Menurut saya sih cukup banyak. Jadi teman-teman bisa jump in ke JavaScript dan berharap bisa dapat pekerjaan dengan model JavaScript itu cukup terbuka lebar. Terus selain gampang dimulai,
JavaScript juga menurut saya pribadi tergolong cepat untuk dipelajari. Jadi kayak teman-teman nggak butuh waktu yang panjang untuk dipelajari karena tidak banyak desain-desain kayak pattern yang harus dipelajari di JavaScript sih untuk bisa bikin sesuatu. Terus yang pasti kayak yang kita sebutin tadi bisa bikin berbagai macam hal. Jadi kalau teman-teman nggak punya waktu dan kemampuan untuk belajar banyak hal, mungkin JavaScript bisa jadi solusinya. Alat pendukungnya banyak. Jadi karena dia punya target banyak, juga alat pendukungnya banyak di JavaScript. Jadi kayak mau bikin ini, ada aja yang bikin. Mau bikin itu, juga ada aja yang bikin. Dan hal terakhir itu tidak dapat terhindarkan. Jadi kalau teman-teman mau belajar web, ya harus belajar JavaScript. Karena satu-satunya script yang jalan di browser saat ini ya JavaScript. Terus kenapa saya bilang juga JavaScript bisa jadi nggak cocok buat teman-teman untuk jadi bahasa pertama? Itu karena JavaScript saat ini terlalu berkembang pesat. Jadi teman-teman baru mau mulai aja udah dihadapkan pada banyak banget pilihan. Kalau teman-teman tahu ada React, Vue, dan lain-lain. Di backend juga ada Express, Koa, dan lain-lain. Nah, seringkali hal-hal begitu mengganggu untuk teman-teman yang pemula. Terus JavaScript memang secara bahasanya nggak menentukan banyak standar, jadi banyak standar yang datangnya itu justru dari komunitas. Hal-hal begini seringkali membingungkan buat teman-teman karena ngerasa, oh kok di sana harus begitu, di sini harus begini. Terus karena terlalu cepat, ini justru kadang-kadang bisa jadi batu sandungan juga karena teman-teman ngerasa kayak, oh udah belajar ini udah selesai gitu. Padahal sebenarnya path-nya panjang banget kan, cuma karena terlalu cepat dipelajari, jadi teman-teman ngerasa bahasa ini cuma sampai di situ. Gitu. Ini pendapat saya pribadi, kalau JavaScript itu nggak punya fondasi bahasa yang cukup baik untuk teman-teman bisa jadi engineer yang level atas. Jadi memang biasanya mulai program pertama JavaScript biasanya miss beberapa fundamental. Terus JavaScript ini bukan bahasa yang familiar dengan di kampus biasanya. Soalnya kampus biasanya mengajarkan beberapa paradigma baru lari ke pemrogramannya. Nah, JavaScript biasanya bukan jadi pilihannya. Terus karena terlalu cepat perkembangannya ini juga seringkali membingungkan. Teman-teman bisa jadi belajar hari ini, 1 tahun ke depan udah nggak terpakai lagi ilmunya. Terus karena JavaScript mencoba rule of thumb gitu, kayak semua hal itu di cover sama JavaScript, pada akhirnya bisa jadi membingungkan. Terus ada utopia, kalau teman-teman bisa JavaScript itu berarti bisa full stack. Itu jangan terlalu dipercaya, karena itu bisa jadi batu sandungan juga buat teman-teman. Terus yang saya bilang tadi, mulai JavaScript itu gampang banget. Semudah kayak teman-teman punya browser, punya Chrome, punya Firefox, punya Safari, dan lain-lain. Dan ya udah, itu teman-teman udah bisa langsung ngoding JavaScript. Atau kalau teman-teman nggak punya browser, yang mana nggak mungkin, teman-teman bisa juga mulai dari online editor, yang mana butuh browser juga gitu. Tapi teman-teman nggak perlu install editor apapun di komputer masing-masing, jadi bisa langsung lari ke online editor, ada Code Sandbox, CodePen, Reply, sama ini JSReader. Jadi bisa langsung mulai JavaScript tanpa harus install sana-sini. Ini gampang banget buat teman-teman yang pengen mulai. Terus ini culpritnya JavaScript. Jadi di JavaScript itu bahkan sesimpel modul sistem aja banyak variasinya gitu. Ini hal-hal begini sebenarnya nggak ditemuin di bahasa-bahasa pemrograman lain. Di JavaScript itu kalian untuk manggil satu file ke file lain itu ada beberapa variasinya. Yang pertama yang kiri ini biasanya disebut S modul atau ini biasanya teman-teman. Terus yang di kanan ini Common.js ini sebenarnya ini datang dari Node.js, cuma dengan variasinya Node.js juga bisa pakai model ekspor atau ekspor. Dua-duanya bisa dipakai, jadi jangan bilang kalau sebelahnya salah atau sebelahnya salah, karena emang di JavaScript begitu, variasinya bisa datang dari komunitas. Terus karena saya bilang JavaScript
perkembangannya cepat banget, jadi hampir tiap tahun bisa keluar versi baru, fitur-fitur baru. Masalahnya user kita nggak bisa ngikutin perkembangan JavaScript. Seringkali browsernya itu nggak pernah diupdate, yang mana dukungan JavaScript-nya juga nggak sebagus browser terbaru gitu. Makanya biasanya teman-teman developer itu ini aja mereka berani-berani aja pakai fitur-fitur baru, karena biasanya kita punya namanya compiler atau beberapa orang nyebutnya transpiler. Jadi JavaScript yang versi-versi baru kita bisa compile ke versi-versi yang lebih lama. Jadi tetap mendukung untuk user-user yang pakai browsernya browser lama. Nama toolsnya ada Babel. Teman-teman bisa pelajari. Terus kalau teman-teman pengen belajar JavaScript sebagai browser script, which is biasanya kerjaannya teman-teman jadi front end ya, itu sebenarnya apa sih yang harus dipelajari? Ini beberapa script bisa langsung mulai dari DevTool, terus mulai belajar memahami bagaimana cara memanipulasi DOM. DOM itu dokumen object mapping, itu kayak mappingan HTML ke dalam objek JavaScript. Terus sebagian besar pekerjaannya itu soal mengolah data. Jadi kayaknya perlu di mute Mas ya. Oke. Sorry. Oke. Terus karena sebagian besar pekerjaannya sebenarnya mengolah data, meminta data ke server, terus mengolahnya. Jadi menurut saya pengetahuan soal struktur data itu dibutuhkan kalau teman-teman mau belajar JavaScript sebagai browser script. Terus terakhir mesti belajar, karena kita mainnya di browser gitu, jadi perlu belajar fitur-fitur apa yang ada di browser. Contohnya bagaimana cara fetch data, cara copy sebuah teks ke clipboard yang mana bisa dipaste sama user. Terus gimana cara sharing ke sosial media, gimana cara simpen ke masih kedengeran nggak suara saya? Masih Mas, masih. Mana nih tadi? Belajar JavaScript sebagai backend. Jadi beberapa hal yang perlu dipelajarin ketika teman-teman mau belajar JavaScript sebagai backend. Perlu tahu perlu tahu soal file system API, itu gimana caranya teman-teman modifikasi file. Terus karena sebagian besar pekerjaannya berhubungan sama REST API, jadi teman-teman harus tahu soal HTTP basic-basicnya dan lain-lain, standarnya. Mas Irfan boleh full screen slide-nya? Wait. Mana ya? Kelihatan nggak? Oke, ya, kelihatan. Soal database management juga teman-teman perlu tahu kalau mau belajar backend, terus caching sistemnya, terus autentikasi dan otorisasi. Terus karena sebagian besar kerjaan backend juga monitoring servernya, jadi perlu tahu komen-komen yang ada di Linux biasanya.
Terus kalau teman-teman mau belajar JavaScript, sebenarnya baca dokumentasi dulu apa praktek dulu sih? Depend sebenarnya, bisa tergantung teman-teman. Sebenarnya kan cara belajarnya bisa jadi cari aja yang nyaman buat teman-teman gitu. Gak ada patokan pasti harus pakai yang mana. Kalau saya sih saranin cobain aja keduanya gitu. Jadi bisa aja dulu teman-teman baca dokumentasi dulu sampai hatam gitu, baru coba praktek bikin sesuatu. Atau langsung aja praktek. Kalau kena error, balik lagi baca dokumentasi. Yang jangan yang terakhir. Suaranya hilang, Mas. Iya, halo, Mas Irfan. Wait. Boleh di back sebelumnya, Mas Irfan? Tadi suaranya putus-putus. Nah, iya dari sini. Suaranya kedengeran nggak? Ya, tadi putus di sini sih suaranya. Terus ada bacaan yang menurut saya komprehensif. Ini buat saya bacaan wajib kalau teman-teman mau belajar JavaScript dengan baik dan benar. Ada Elegant JavaScript, terus JavaScript Info, terus jangan lupa mampir ke yang Mozilla Developer. Terus yang terakhir adalah Design Pattern, buku Design Pattern dari Adi Osmani. Itu empat sumber yang menurut saya sempatkan dibaca kalau lagi belajar JavaScript. Terus biasanya ini penyakit teman-teman yang baru mulai belajar nih, saya udah bisa ini itu terus ngapain lagi gitu. Jadi iya JS itu keren gitu, bisa bikin banyak hal. Tapi kan sebenarnya coding itu kan bagian kecil dari keseluruhan pengembangan aplikasi kan. Ada banyak hal lain di luar coding, JavaScript dan teman-temannya yang nggak kalah penting. Jadi kayak teman-teman mesti belajar cara gimana nulis dokumentasi, cara ngirim software ke pengguna, keamanan software, pengetesan software, sama yang jangan lupa yang masarin softwarenya. Jadi kalau di ini biasanya ada namanya T-shape person itu ya. Jadi teman-teman mau jadi orang yang tahu satu hal tapi dalam, atau mau jadi tahu banyak hal tapi kecil-kecil gitu. Kenapa nggak duanya aja gitu? Jadi kita tahu banyak hal kecil-kecil tapi tahu satu hal yang tajam gitu. Jadi meskipun teman-teman mau belajar JavaScript dengan dalam, tapi jangan lupain belajar hal-hal yang di sekitarnya yang akan mendukung pengetahuan teman-teman. Nah, ini juga beberapa hal yang menurut saya sebaiknya front-end developer, karena ini terkait dengan pekerjaan saya sebagai front-end developer, jadi saya lebih bisa sharing soal hal ini. Jadi beberapa hal yang sebaiknya front-end developer pun perlu tahu gitu. Nggak tahu ini nggak apa-apa sebenarnya, cuma teman-teman nggak akan naik level gitu. Kalau teman-teman pengen naik level ya teman-teman mesti tahu hal-hal di luar yang teman-teman lainnya tahu gitu. Menurut saya teman-teman pasti tahu soal build tool-nya, transpiler, jadi tahu gimana cara ngutak-ngatik si Webpack atau rollup-nya, tahu transpiler, jadi bisa ngutak-ngatik Babel-nya, tahu Docker, jadi karena sekarang banyak aplikasi yang dibangun di atas Docker, jadi mestinya teman-teman juga tahu web server, jadi nggak ada lagi penyakit. Suaranya hilang. Ya, halo Mas Irfan. Halo. Mas Irfan, sorry Mas Irfan. Suara saya masih kedengaran nggak? Iya, udah kedengaran. Tadi keputus suaranya. Sorry. Yeah. Front-end developer juga perlu tahu namanya design pattern dan anti pattern. Jadi teman-teman tahu gimana codingan yang bagus sama codingan yang seharusnya dihindari. Terus monitoring tools, karena kita develop aplikasi, kita mesti tahu gimana kondisi aplikasi kita. Terus faktor app. Jadi beberapa best practice gimana cara ngembangin apps yang baik dan benar. Terus ini seni memperbaiki error, karena kerjaan kita ngoding, jadi error itu nggak terhindarkan. Orang dengan pengalaman 20 tahun pun akan ketemu error gitu. Jadi jangan gampang menyerah kalau ketemu error. Ini ada seninya untuk memperbaiki error.
Yang pertama pelajari cara traceback, cara cari sumber error. Jadi biasanya kalau nyari sumber error tuh dari depan dulu ke belakang. Nah, jadi dari katakanlah dari UI-nya dulu dicek gimana. Misalnya Tokopedia tiba-tiba nggak bisa check out. Nah, itu dicek dari UI-nya ada error nggak? Kalau nggak ada berarti mungkin bisa jadi setelah olah ya, kalau itu yang bermasalah. Biasanya begitu sih. Jadi traceback ke belakang itu perlu dipelajari cara-caranya. Terus juga jangan lupa pelajari cara nyari error di Google dan Stack Overflow, karena ini harus sepele tapi sering dilupakan sama teman-teman yang belajar. Jadi seolah-olah kalau error tuh langsung aja tanya ke teman atau kemana gitu. Padahal sebenarnya itu bisa gampang ditemukan di Google atau di Stack Overflow. Terus kalau mau bertanya ke teman atau ke forum, jangan lupa tanya dengan detail permasalahannya. Langkah buat bisa dapat error itu gimana, terus apa yang sudah dikerjakan, lingkungan yang digunakan, katakan browsernya apa, versi apa, OS-nya apa, terus hasil yang didapat dan ekspektasi hasilnya gimana. Itu sering memperbaiki error. Terus tips-tips belajar JavaScript dari saya, ini dari saya pribadi, fokus saja, nggak usah dengerin ocehan orang lain. Ini kejadian banget beberapa waktu belakangan, karena kayaknya orang-orang belakangan ini lagi senang membuli orang lain. Jadi kayaknya kalau teman-teman belajar, terus tanya kemana itu siap-siap aja dibully gitu. Jadi saran saya sih nggak usah peduliin hal-hal begitu. Kalau lagi belajar ya belajar aja. Kalau orang mau ngoceh apa, nggak usah didengerin. Terus baiknya sih bikin jadwal yang teratur. Jadi katakanlah teman-teman mau belajar seminggu, Sabtu Minggu aja, 2 apa 3 jam ya. Bikin aja jadwalnya, terus konsisten ikuti jadwalnya. Karena biasanya penyakitnya teman-teman yang mau belajar, teman-teman yang gampang nyerah itu karena nggak konsisten belajarnya, jadi seakan-akan susah. Terus cari teman belajar, jadi kalau bisa, bahkan bisa punya mentor yang bisa mendampingi. Itu enak banget sih kalau belajar nggak sendirian, soalnya saya ngerasain kadang belajar sendirian itu emang nggak ada teman curhat kalau error atau kena sesuatu itu. Terus bikin sesuatu. Kalau belajar tuh paling enak ada hasilnya sih. Jadi saya saranin kalau belajar bikin sesuatu. Jadi ada hasilnya, nggak cuma belajar if doang, belajar while doang, belajar singkat doang. Itu biasanya nggak mengasihkan belajar begitu. Terus jangan plug nyalin kode orang lain. Soalnya kan faktanya kode itu sebenarnya seringkali kita copy-copy aja dari tempat lain kan. Cuma jangan plug-plugan di copy. Baca dulu, pahami alurnya, terus ambil bagian-bagian yang perlu saja, modifikasi biar lebih sesuai dengan kondisi kita saat ini. Terus jangan terpaku pada sintaksis, karena ini kesalahan saya juga dulu awal-awal belajar itu terlalu memperhatikan sintaksnya gitu. Jadi seolah-olah kalau nggak ada titik koma itu error, kalau nggak ada kurung itu error. Tapi kesini saya jadi lebih mikir sih. Kadang-kadang hal itu justru yang jadi batu sandungan gitu. Jadi baiknya sih lihat esensinya aja sih. Sintaks biasanya bisa dibantu sama code editor. Terus jangan nyerah kalau ketemu error. Terus jangan juga nanya membabi buta kalau kena error. Baru kena error apa udah kayak besok mau kiamat gitu. Nanyanya gila-gilaan gitu. Biasa aja gitu. Karena error ya bagian dari pekerjaan kita gitu. Terus yang paling penting jangan lupa kalau udah belajar itu ajarkan orang lain juga, bagikan ke orang lain. Baik pengalaman belajarnya maupun hasil dari belajarnya. Karena itu membantu banget teman-teman untuk rewind lagi apa yang udah dipelajarin. Jadi kalau disimpan aja itu biasanya cepat hilang. Terus ada tips melamar kerja sebagai pemrogram. Buat teman-teman yang baru mulai mau jadi pemrogram, itu biasanya hal tersulit emang lamar pekerjaan di saat pertama sih. Jadi tipsnya selagi kalian masih belajar gitu, bangun portofolio. Portofolio nggak perlu project beneran, bisa juga project yang kalian bikin sendiri gitu. Jadi bikin project apa, bikin apps apa, bikin portofolionya. Jadi bisa dipamerin ketika kalian lamar pekerjaan. Terus buat kode-kode yang open source, jadi gampang dilihat sama orang lain. Orang lain bisa langsung ngoreksi cara coding kita gitu. Kan kebanyakan kita suka ngumpet-ngumpetin kode kita karena takut di copy orang lain. Padahal justru kadang kodenya orang lain bisa ngasih feedback.
Yang pasti ya perkuat kemampuan pemecahan persoalan logika, karena sebagian besar perusahaan ngasih interview itu ngasih soal-soal logika sih. Terus jangan lupa bangun relasi sama rekan-rekan pemrogram juga, karena yang nggak enak lah kerja sendirian gitu, serasa dunia milik sendiri gitu. Kalau ada temannya kan enak. Terus ini mungkin banyak gosip-gosip kalau jadi pemrogram itu gajinya gede. Iya untuk sebagian besar orang, tapi jangan berharap juga kalau semua orang akan dapat gaji gede, karena banyak faktornya untuk dapat gaji gede. Jadi jangan insecure soal gaji gitu. Pastikan kamu juga bisa belajar juga di sana. Karena dengan kamu bisa belajar, kamu bisa naik level, ya pastinya kamu bisa minta gaji lebih nantinya gitu. Tapi jangan harap soal gaji di saat-saat pertama sih. Terus kenali perusahaan yang akan dilamar. Jangan sampai kalian lamar misalnya ke Tokopedia, kalian nggak tahu Tokopedia itu apa gitu. Jadi pastiin kalian kenal perusahaannya. Terus yang terakhir, ini yang paling efektif sebenarnya, kenal orang dalam. Jadi kalau udah kenal orang dalam, semua persoalan bisa jadi selesai. Terus tips tetap update. Soalnya buat teman-teman biasanya yang udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun pengalaman itu ngerasa kayak udah mulai jenuh gitu, capek. Jadi tipsnya untuk tetap ngikutin perkembangan teknologi. Jadi jangan terpaku sama kode-kode yang ada di kantor, karena biasanya di kantor itu kan kodenya legacy itu udah lama-lama. Jadi jangan terlalu ngikutin kode yang ada di kantor, ya kode-kode yang ada di luar sana. Terus pakai waktu sedikit buat coba teknologi baru yang populer. Biasanya saya prefer pertama yang populer. Terus coba eksplorasi ke hal-hal yang belum bisa diterapkan di kantor, karena di kantor kan nggak bisa sekonyong-konyong kita pengen ini terus diterapin. Jadi biasanya cara eksplorasinya ya kita harus bikin proyek kecil-kecilan di luar kantor. Terus ikuti perkembangan terbaru langsung dari engineer-engineer yang bikin, katakanlah teman-teman belajar React, ikuti tuh orang-orang yang bikin React, atau teman-teman belajar Vue, ikutin tuh orang-orang yang bikin Vue-nya. Itu biasanya update-nya cepat banget. Jadi mereka bikin apa langsung di-share ke orang lain. Terus coba ikuti kursus yang deep dive, karena biasanya kan teman-teman ngerasa udah tahu segalanya. Jadi kalau coba ikut-ikutin kursus deep dive, biasanya jadi refresh lagi tuh ininya, pengetahuannya. Terus jangan lupa baca buku, soalnya banyak pengetahuan komprehensif itu adanya di buku, bukan di website atau di artikel. Terus yang terakhir, gabung komunitas biar ada teman-teman curhat. Udah, sampai situ. Terima kasih. Sharingnya sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, oke. Thank you banyak. Thank you banget nih untuk Mas Irfan. Nah, mungkin kita sharing-sharing lagi ya ke Mas Irfan. Untuk aku ada beberapa pertanyaan nih yang pengen ditanyain ke Mas Irfan. Oke. Pertanyaan pertama nih, kan sekarang Mas Irfan di Tokopedia itu sebagai principal engineer ya. Mungkin boleh jelasin nggak apa sih? Aku baru dengar sih principal engineer gitu. Jadi apa sih job desk yang dikerjain sama Mas Irfan di principal engineer tuh gitu? Kalau bahasa Indonesianya principal kan kepala sekolah ya. Iya. Sebenarnya sih sama aja sama engineer sih. Itu sih kalau saya bilang itu level yang dibuat sama perusahaan biar ada karir path-nya. Tapi pekerjaan sehari-hari saya hampir sama teman-teman yang lain. Saya ngoding-ngoding juga, bahkan bisa jadi saya ngoding lebih banyak dari teman-teman. Soalnya di Tokopedia memang path-nya begitu. Kita dari programmer, senior programmer, itu kita milih mau manajerial atau mau individual kontributor. Kalau manajerial itu jadinya lead programmer, itu lead software engineer. Nah, kalau individual kontributor itu karirnya intinya kalau kita ngurusin orang, kita bantu manage orangnya. Kalau prinsip ini teman-teman yang nggak mau ngurusin orang, jadi ya udah saya ngoding aja gitu. Saya ngoding lebih banyak nggak apa-apa, tapi saya nggak mau ngurusin orang gitu. Oke. Tentu aja tanggung jawabnya lebih tinggi dibanding developer biasa ya, karena ekspektasinya kan juga jadi tinggi kan. Oke. Secara garis besar nggak terlalu beda. Berarti Mas Irfan fokus di mana nih? Lebih ke front end kah atau back end? Front end sekarang. Fokus di front end ya? Iya. Oke. Cuma ya jangan harap juga front end di Tokopedia itu
just HTML, JavaScript, CSS gitu ya. Oh, nggak gitu ya? Lebih dari itu. Oke. Nah, aku kan sempat ngecek nih website Mas Irfan ya. Kayaknya Mas Irfan tuh hobi untuk menulis nih, nulis blog. Mungkin boleh sharing nggak? Kenapa sih Mas Irfan suka nulis gitu, nulis artikel atau berbagi sharing lewat tulisan? Dulu sebenarnya, dulu. Sekarang udah mulai kehabisan waktu. Anak udah 3. Oke. Mungkin boleh jelasin nggak kenapa Mas Irfan senang nulis? Sekarang pengen nulis terus. Karena itu seperti kayak saya sempat note tadi ya. Cara paling efektif untuk belajar sebenarnya dengan cara bagikan ulang gitu. Itu bagikan ulang itu kita dipaksa untuk baca lagi dengan benar gitu. Karena seringkali kita kalau kerja atau belajar sesuatu itu ya pragmatis saja. Apa yang dibutuhin itu yang dipelajari gitu. Tapi ketika mau sharing itu nggak bisa begitu, nggak bisa pragmatis. Kalian harus komprehensif belajarnya. Nah, dengan sering nulis, berarti kalian masa depan untuk belajar dengan lebih. Nggak cuma nulis, saya juga kadang-kadang ngisi talk gini atau yang lainnya, ngebagi. Intinya ngasih tahu ke orang lain apa yang udah kita pelajarin sih. Oke. Nah, terus aku cek juga kan Mas Irfan ini kayak aktif banget nih di komunitas gitu. Boleh sharing nggak seberapa penting sih komunitas programmer ya khususnya buat Mas Irfan gitu? Kenapa sih Mas Irfan concern banget di dunia komunitas? Saya sebenarnya udah pernah cerita panjang lebar juga di blog saya. Jadi kalau mau teman-teman tahu cerita utuhnya, itu kayaknya harus ke blog saya sih. Oke. Mungkin Singkatnya aja ya. Basicnya karena saya udah ngerasain sendiri apa yang bisa dikasih sama komunitas saya. Saya bisa jadi kayak saya ini. Karena saya udah ngerasa banyak mendapatkan sesuatu, jadi saya ngerasa saya harus ngasih balik ke teman-teman komunitas. Makanya kayak seringkali beberapa kali capek gitu. Tapi kadang kalau ingat hal-hal begitu kayak jadi booster buat saya sendiri sih. Apalagi ngeliat teman-teman komunitas kan, teman-teman yang lain gitu ya, yang aktif di komunitas juga kayak nggak ada capeknya gitu. Jadi kadang-kadang malu sendiri kalau capek. Oke. Nah, terus gimana sih kondisi komunitas yang ada di Indonesia nih sekarang menurut Mas Irfan? Komunitas programming khususnya? Komunitasnya banyak banget, cuma ya sempalan gitu ya. Jadi jangan bikin kayak kotak-kotak. Tapi which is kadang-kadang itu bagus juga karena teman-teman bisa tajam untuk belajar sesuatu gitu. Katakanlah pengen belajar view, ya udah masuk aja ke view tanpa harus melibatkan orang lain ke grup itu. Tapi juga kadang-kadang bisa jadi terkotak-kotak karena seolah-olah kita nggak masuk bagian sebelahnya atau nggak masuk dari sebagian sebelahnya. Terus juga sebagian besar teman-teman yang ngurusin komunitas itu sebenarnya orangnya itu aja. Nah ini yang mestinya sih jadi concern bersama ya, karena namanya komunitas kan hidup karena bareng-bareng ya, bukan hidup karena 1-2 orang ya. Kalau orangnya itu doang ya, orangnya capek bubar lah. Makanya ya, betul. Yang baru lulus, yang baru mau belajar, join juga komunitas, gak cuma sebagai orang yang nunggu dikasih sesuatu, tapi coba bantuin juga. Bantuin setup meetup, bantuin nulis, ngurus blog misalnya, bantuin apalah, berbagi apa ya. Itu yang masih kurang untuk teman-teman yang awam-awam, yang baru-baru mau belajar. Itu kayak segan masuk ke situ. Oke, padahal sebenarnya nggak masalah ya Mas. Misalnya aku baru mulai belajar nih, terus pengen masuk komunitas, itu gimana? Boleh banget. Bahkan nggak cuma sebagai pendengar ya, sebagai yang ngurusin, pun boleh, karena komunitas itu nggak hidup karena 1-2 orang, itu hidup karena bareng-bareng gitu. Ibaratnya kayak inilah, di kampung gitu ya, kita mau gotong royong bersihin selokan tapi bersihin sendirian, itu berat Pak. Oke. Kalau bareng-bareng gampang gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya teman-teman pengen cari informasi soal komunitas nih, Mas Irfan, itu ada tips nggak nyari informasinya itu kayak gimana sih biar bisa dapat info yang bagus soal komunitas gitu?
Sebenarnya beberapa bahasa pemrograman dan beberapa lokasi tempat gitu di Indonesia udah punya cabangnya masing-masing. Katakanlah JavaScript di Jakarta itu ada Jakarta JS gitu. Terus misalnya di Surabaya ada Surabaya JS. Nah, hampir semuanya itu ada di Facebook dan meetup.com sih. Tapi sebagian besar mereka ada di Facebook dan di Twitter. Jadi kalau teman-teman mau nyari aja, sebenarnya ada aja sih komunitasnya. Atau kalau bingung masuk yang paling gede terus nanya aja di situ. Misalnya, oh grup ini ada nggak sih? Biasanya ada yang ngarahin tuh. Jadi kayak join aja satu grup, nanti mau kemana biasanya ada yang ngarahin. Terus kalau mau lihat listnya sebenarnya Bapak Java Indonesia, Mas Hendy Santika itu udah bikin daftarnya. Kayaknya udah ada yang nge-share di chat juga. Oh, boleh. Jadi teman-teman bisa coba cek link di chat. Itu ada list of grup Telegram komunitas programming di Indonesia. Oke. Nah, kalau kita flashback ke belakang nih, Mas Irfan, kenapa sih tertarik masuk ke dunia tech ya, khususnya dunia programming nih? Ada alasan nggak di balik itu? Kita coba lebih jauh lagi ya, kenapa saya kuliah programming, kuliah IT gitu. Yeah. Karena saya SMK-nya itu akuntansi sebenarnya. Kenapa saya masuk ke komputer itu karena buat orang kampung kayak saya yang nggak pernah ketemu komputer. Komputer itu kayak suatu masa depan yang harus gue pelajari. Suatu saat akan jadi sesuatu yang kalau saya nggak tahu itu makin jauh lagi ketinggalannya. Itu pertamanya sih. Jadi kalau kenapa jadi programmer ya tentu faktor keberuntungan ada juga. Cuma kan karena saya udah kuliah IT juga kan. Saya udah kuliah IT jadi 4 tahun gitu. Jadi ya mau jadi apa lagi gitu. Paling ya di IT juga gitu. Kalau pengen ilmu kuliah saya. Nah, mungkin kan ada ya banyak persepsi mungkin yang teman-teman yang ada di luar Jakarta, kan kebanyakan komunitas tech itu ada di kota-kota besar ya, Mas Irfan, ada di Jakarta, ada di Bandung, Jogja. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman di luar wilayah ini itu misalnya mau mendalamin teknologi atau programming, bisa nggak sih mereka punya kesempatan yang sama dengan kita yang ada di Jakarta, dan di kota-kota besar kayak Bandung dan Jogja kayak gitu? Sebenarnya daripada kalian nungguin katakanlah kok ini di Jakarta aja tempat kalian nggak ada, kenapa nggak kalian bikin sendiri gitu? Kumpulin aja teman-teman kelas kalian, katakanlah kalian mahasiswa gitu ya, kumpulin 5 orang gitu, bikin aja grup belajar sendiri, kan nggak harus di bawah payung sesuatu gitu ya. Pun kalau kalian mau bikin sendiri sebenarnya nggak ada masalah, karena komunitas itu kan nggak ada badan hukum harus izin kemana-mana kan, ya udah bikin aja, bikin nama aja gitu. Terus kalau butuh bantuan teman-teman yang dari pasar, dari Jakarta, sebagian besar teman-teman engineer yang ada di Jakarta pun sebenarnya bisa kalian kontak dengan gratis untuk bantuin kalian gitu. Katakanlah sharing kayak gini, itu mostly nggak pernah dibayar gitu. Jadi sebenarnya kalian bisa aja minta tolong, Mas, boleh dong sharing ke katakanlah Demak atau ke apa, ada grupnya. Sebenarnya kan problemnya bukan karena di sana nggak ada komunitas, nggak ada yang mau bikin gitu. Nggak ada yang mau kalau ada yang ya? mau bikin ya nggak masalah, mau di pelosok mana bikin aja gitu. Kalau mau dibantuin teman-teman yang lebih pengalaman ngurusin komunitas ya silakan ngobrol aja gitu. Mungkin daripada nungguin mesti ini sih urun tangan gitu. Nah, terus untuk balik lagi nih ke JavaScript, mungkin ada yang belum belajar JavaScript atau mungkin pernah dengar JavaScript tapi belum nyentuh JavaScript nih, Mas Irfan. Mungkin boleh sharing nggak, kenapa sih mereka harus cobain JavaScript untuk mengembangkan website khususnya? Atau potensi apa sih yang bisa JavaScript lakukan ke depannya untuk, kan seperti kita tahu JavaScript bisa bikin website, bisa bikin mobile apps kayak gitu. Nah, kenapa sih kita harus belajar JavaScript gitu? Sebenarnya saya nggak bilang kalau teman-teman pengen jadi pemrogram harus JavaScript gitu, karena bahasa pemrograman ada banyak banget. Saya udah ngasih slide juga, sebenarnya cocok nggak sih JavaScript kalau teman-teman pilih jadi bahasa pertama kalian, karena kan tetap aja butuh
hal-hal yang pertama untuk jadi sesuatu kan. Teman-teman Iya. mau jadi pemrograman, teman-teman harus milih mau Java kah, belajar C kah, belajar JavaScript dan lain-lain, Python dan lain-lain. Nah, saya juga udah ngasih poin-poinnya sebenarnya. JavaScript cocok nggak sih buat jadi bahasa pertama? Iya cocok dan enggak gitu. Tinggal balik lagi ke teman-teman aja gitu. Mau pilih JavaScript ya monggo, gampang dipelajarin gitu. Cuma ya nanti mungkin ketika masuk ke intermediate, teman-teman perlu flashback lagi karena secara bahasa mungkin ada fundamental yang terlewatkan di JavaScript, misalnya begitu ya. Terus kalau potensinya ya karena lihat aja zaman saya belajar kayak udah bisa bikin mobile app, udah bisa desktop, bisa bikin hardware, malah yang ngoding hardware, VR, AR, hal-hal yang saya nggak pernah kepikiran itu bisa dibikin JavaScript, hari ini udah bisa dibikin pakai JavaScript. Jadi perkembangannya pesat banget. Nah, saya nggak bisa bilang kalau setahun 2 tahun ini bisa dihentikan secara masif gitu ya. Jadi saya rasa kayaknya 10 tahun ke depan mungkin melambat. Cuma nggak akan hilang begitu saja sih kalau udah semasif ini gitu. Jadi kalau teman-teman mau milih JavaScript buat jadi bahasa pemrogramannya, ya keuntungannya sekarang lagi keren-kerennya gitu istilahnya. Oke. Nah, terus nah saat di startup nih Mas Irfan, mungkin Mas Irfan di Tokped juga dan di startup lainnya mungkin ada pengalaman juga dari teman-temannya. Nah, saat si programmer di hire di suatu startup atau company tech gitu, nah sebenarnya apa sih yang dilihat sama khususnya user yang mau hire mereka gitu? Apa sih yang dilihat? Apakah benar-benar mereka harus jago banget? Apa misalnya kayak, yang penting mereka punya basicnya, itu nanti bisa dipelajarin di company-nya misalnya kayak gitu. Halo? Masih kedengeran nggak? Ya, halo. Ya, kedengeran. Oh, ya. Oke, ya Mas Irfan, pertanyaan selanjutnya. Nah, misalnya nih di sebuah company, startup gitu kan, kayak Tokped atau Starplay-nya, itu kan apa sih yang dicari sama startup saat hire seorang programmer gitu? Apakah mereka melihat dari sisi teknisnya, mereka ini harus jago banget, dia harus jago banget pokoknya bahasa ini, atau misalnya, yang penting mereka udah punya basicnya, misalnya basic JavaScript-nya. Ntar kalau misalnya yang kayak framework itu mereka bisa pelajarin lagi, itu misalnya nih contohnya. Itu gimana sih pengalaman Mas Irfan ngelihat kayak hiring di Indonesia? Sebenarnya itu tergantung masing-masing perusahaan ya, itu kebijakan masing-masing perusahaan kan, saya nggak bisa pukul rata gitu. Cuma dari pengalaman saya, pindah beberapa perusahaan, saya pindah 4 perusahaan kalau nggak salah untuk jadi pemrogram. Hampir semua tempat yang saya pindah, itu saya belum tahu teknologi yang dipakai di sana. Kecuali pas pindah ke Biji, karena dia sama-sama pakai Vue kan, dari saya udah lumayan pengalaman dari Vue, tapi saya tahu apa, saya masih banget JavaScript-nya. Saya masuk ke Tokopedia juga saya nggak ngerti React karena saya terlalu lama pakai Vue. Tapi sebenarnya kalau teman-teman makanya saya banyak menyoroti soal hal fundamental karena itu modal banget. Mau JavaScript ini kayak hutan rimba nih. Kalau teman-teman berpegangannya sama satu pohon doang, gampang hilang nih. Tapi kalau teman-teman udah tahu basicnya, mau lari kemanapun, saya bilang bukan mudah ya, cuma ada aja pet yang samanya gitu, ada aja cross-nya gitu, kayak ada aja singgungannya gitu. Jadi kayak, tapi ya nggak bisa dibilang juga teman-teman nggak tahu apa-apa gitu, nggak tahu teknis, terus tiba-tiba lamar ke perusahaan, itu nggak fair juga kan maksudnya buat perusahaannya gitu. Jadi pastinya sih kalian tetap punya nilai tawar sih, pastiin kalian tetap punya nilai tawar. Katakanlah saya itu saya sama Tokopedia yang pakai React, which is saya nggak pernah belajar dengan benar gitu. Tapi saya bisa meyakinkan ke mereka kalau React itu nggak jauh berbeda dengan Vue. Kalau saya bisa belajar dalam waktu beberapa hari soal React, at least dasarnya gitu. Jadi mungkin butuh waktu untuk saya bisa punya irama yang sama dengan teman-teman yang udah
bertahun-tahun belajar React gitu. Tapi pada masanya gitu, ketika saya udah paham semuanya, saya bisa meyakinkan kalau saya punya produktivitas yang sama bahkan lebih dari teman-teman yang udah duluan belajar React. Nah, hal-hal begitu kan yang bisa kalian tawarkan kan ke si yang hire gitu. Iya. Tergantung banget. Jadi saya nggak bisa bilang rata semua tuh harus begitu. Ada banyak juga perusahaan yang emang technical skill-nya harus tinggi gitu. Ya tergantung. Makanya benar-benar cari tahu perusahaannya sih, tipenya kayak apa. Kalau emang butuh teknis yang tinggi ya mau nggak mau kalian mesti punya teknis yang tinggi gitu. Tapi kalau kayak yang penting ada kemauan belajar aja cukup ya, cobalah yang tempat-tempat begitu gitu. Oke. Pastinya sih biasanya gajinya juga beda. Iya betul. Nah, terus kalau ngomongin talenta nih program Indonesia, gimana sih Mas, menurut Mas Irfan, gimana nih talenta yang sekarang ada di Indonesia, talenta programmer khususnya itu gimana? Apakah kurang banget demand supply-nya, tapi demand-nya banyak atau gimana? Yang Mas Irfan lihat? Ini sebenarnya kayak ayam telur nih, nggak ada ujungnya. Soalnya dari sisi pendidikan sebenarnya mereka meluluskan banyak banget mahasiswa setiap tahunnya. Jadi kan sebenarnya kalau dibilang supply-nya kurang juga, mereka ngelulusin banyak banget orang tiap tahun gitu. Tapi faktanya yang di industri juga kesulitan untuk ini rekrut programmer baru gitu. Berarti kan kayak ada semacam jurang antara yang diluluskan dari pendidikan sama yang dibutuhkan sama industri. Antara industrinya yang terlalu tinggi mintanya atau emang udah beda jalan nih antara yang diluluskan si pendidikan sama yang dibutuhkan si industri. Saya nggak bisa bilang salah satu yang salah sih, cuma itu kerjaan bareng-bareng. Gimana caranya bisa teman-teman yang lulus dari pendidikan itu langsung bisa siap bersaing dengan teman-teman yang udah profesional gitu. Oke. Nah, faktanya sih di industri masih akhir itu Kalau dibilang kurikulumnya usang, enggak juga sih ya. Enggak praktikal bisa jadi iya gitu. Tapi kalau usang enggak juga. Karena emang sebenarnya pendidikan emang, terutama kayak kampus ya, kampus emang mereka menekankan cara berpikirnya, fundamentalnya gitu, critical thinking-nya, problem solving-nya, gimana cara bikin diagramnya, memetakan masalah, itu dipelajari di kampus. Saya nggak bisa bilang yang diajarin di kampus itu nggak berguna, nggak bisa bilang begitu. Saya kalau nggak kuliah 4 tahun, saya nggak bisa lulus langsung jadi programmer gitu. Tetap ada manfaatnya sih. Oke. Nah, mungkin aku masih ada beberapa yang ingin aku tanya sih, kayak banyak banget tanya. Mungkin tapi aku akan ngasih kesempatan buat teman-teman di sini ya. Mungkin boleh raise hand yang mau nanya, nanti aku akan unmute mic-nya. Oh ya, nanti slide-nya saya share di speaker deck ya. Nanti saya bagi link. Oke, ini ada yang mau bertanya ya, Mas Alvan. Halo Mas Alvan. Halo Mas. Sore Mas. Ya, sore Mas. Boleh langsung aja bertanya Mas Alvan ke Mas Irfan. Ya, kedengaran nggak suaranya Mas? Ya, kedengaran Mas. Ya, terima kasih. Selamat sore Mas Irfan. Ya, sore. Ini sih paling mau nanya sih, paling tadi Mas Irfan sih kayak sempat nge-message soal kalau kita perlu mau lebih deep lagi itu, saya sih pengen dapat masukan. Kira-kira kalau kita ngerasa di project kantor tuh biasa-biasa aja kalau soal JavaScript-nya. Kira-kira ada saran nggak sih kita bikin project apa sih yang bisa buat kita belajar juga biar kita ke JavaScript tuh lebih dalam lagi gitu sih, paling itu aja sih paling Mas. Ya. Saya pun mengalami Mas. Saya hampir 3 tahun di Blibli itu sebenarnya saya ngodingnya cuma ngular JS, JSP, JSTL, which is itu udah nggak keren banget di masyarakat gitu istilahnya, udah jadi caci maki lah di masyarakat gitu. Tapi kalau saya
stop di situ, berarti ya udah pengalaman saya di kantor itu aja gitu. Ketika saya keluar ya saya cuma bisa itu aja yang dipakai di kantor, which is biasanya nggak applicable di luar sana. Di luar sana udah nggak inilah istilahnya, udah nggak ada yang pakai lagi, nggak ada yang mau pakai lagi. Nah, caranya gimana ya? Saya coba keep up aja, coba cari tahu di luar sana tuh ternyata misalnya Angularnya tuh udah Angular yang versi terbaru, Angular versi 4 atau 5 gitulah ya. Jadi instead of saya setiap hari kerja pakai Angular JS yang versi 1 gitu, saya bikin project kecil-kecilan tuh. Apa aja projectnya apa aja. Karena gampang banget tuh bikin apa aja. Katakanlah bikin ini list untuk ngeliat film-film gitu. Udah ada yang bikin API-nya tuh. Terus mau bikin yang tenar kan list Pokemon gitu ya. Bikin aja gitu. Tapi kan sebenarnya kan seringkali kan project itu sebenarnya itu aja ya. Seringkali ya itunya ya. Ya nggak usah project yang susah-susah, project yang sederhana. Itu aja ya. Karena saya tujuannya biasanya eksplorasi teknologi, jadi saya memang gimana. Jadi kayak saya bikin sesuatu, ya udahlah ya seadanya, tapi saya bisa explore banyak di teknologinya. Gitu sih kalau saya. Cuma kalau emang teman-teman pengen explore-nya ke produknya sendiri, ya mesti mikir panjang sih, karena produk kan nggak segampang itu bikinnya juga. Kadang-kadang perlu dipikirin, ini produknya bagus apa enggak, masuk akal apa enggak gitu. Kalau saya sih kadang nggak berpikir panjang lebar sih, kayak saya nemu satu source data, ya udah saya bikinin aplikasinya gitu. Nggak perlu mikir panjang lebar itu ada yang make atau enggak. Kalau nggak ada yang make, ya udah saya sendiri aja yang make. Orang tujuannya mau belajar teknologinya kok. Oke, menjawab Mas Alvan? Ya, Mas, baik Mas. Makasih banyak Mas ya. Oke. Jangan inilah, jangan kayak katak dalam tempurung gitu maksudnya. Bener banget sih Mas, soalnya iya, jujur itu udah browsing juga sih soalnya. Iya, menjadikan teman-teman berasa jago banget gitu. Soalnya kan katakanlah teman-teman udah kerja 3 tahun di satu perusahaan yang sama ya. Itu kayak dari ujung ke ujung itu teman-teman udah tahu banget tuh. Udah tahu semuanya lah istilahnya. Kode A adanya di file apa aja udah tahu gitu. Ada error di sini, oh berarti kodenya ada di file ini nih, udah tahu tuh. Tapi begitu pindah perusahaan kan nggak kepake semua tuh ilmu begitu. Iya, betul. Ya, jadi jangan kayak terpaku pada hal-hal yang spesifik banget gitu. Coba lari ke hal-hal yang generiknya. Katakanlah kita belajar JavaScript di kantor pakainya yang aneh-aneh gitu. Aktif. Iya, nggak kepake di luaran. Ya, coba lari ke basicnya gitu, kuatin JavaScript dasarnya. Terus kalau mau cobain hal-hal yang di luar sana emang populernya gitu. Jadi ketika keluar tetap pede nih. Kayak saya keluar misalnya dari Blibli, saya tetap pede karena saya ngerti hal-hal yang di luar sana dipakai gitu. Oke ya Mas Alvan. Oke, next-nya boleh Mas Fauzan. Muhammad Fauzan boleh bertanya langsung ke Mas Irfan. Halo Mas, kedengaran suaranya? Kedengaran. Halo. Oke, saya ingin bertanya, kan setiap pemula selalu meresahkan best practice di bahasa pemrograman JavaScript. Nah, cara menghilangkan keresahan tersebut bagaimana? Misalnya mereka selalu ngerasain best practice dari kodenya bagaimana? Apakah aplikasinya itu algoritmanya sudah bagus? Nah, untuk mengatasi keresahan tersebut bagaimana? Terima kasih, Mas. Sebenarnya kalau saya bilang semua ada tahapannya ya, nggak bisa tiba-tiba kalian istilahnya masih belajar merangkak terus lihat orang lari terus kalian pengen lari, nggak bisa begitu gitu. Jadi kalau masih merangkak ya merangkak aja gitu, benerin aja dulu merangkaknya gitu. Kalau nanti wayahnya teman-teman jalan ya belajar jalan dengan benar gitu. Nanti wayahnya lari, nanti teman-teman bisa lari gitu. Jadi ada masanya gitu, nggak bisa tiba-tiba misalnya teman-teman baru belajar JavaScript nih, terus saya sebagai principal engineer misalnya minta teman-teman, ini ngodingnya nggak bisa begini, harus pakai desain pattern yang begini gitu, bubar semua, keluar semua, nggak begitu gitu. Bahkan di company segede Tokopedia pun selalu ada space untuk teman-teman melakukan kesalahan gitu, selalu ada space untuk teman-teman melakukan hal-hal yang memalukan gitu. Jadi kayak nggak usah malu gitu. Sekarang bisanya begini ya udah begini. Cuma
yang jangan itu kalau teman-teman ngerasa udah stop sampai situ gitu. Kayak udah ngerjain pakai cara ini, ya udah berarti cara ini yang paling benar gitu. Kan nggak begitu kan kalau di pemrograman kan nggak begitu. Bisa jadi teman-teman bikin tampilan sama nih, tapi caranya berbeda. Bahkan kalau boleh sharing, dulu saya pernah kerja di Blibli.com dan sering menginterview orang banyak gitu ya, orang yang mau apply ke Blibli. Itu biasanya saya tanya hal-hal sederhana kayak gimana cara kalian natain layout ke kanan ke kiri gitu. Jadi kayak kotak berderetan ke kiri. Itu setiap orang yang saya interview itu punya cara yang berbeda-beda. Which is good. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak ngerti caranya hal sederhana itu. Tapi sebenarnya yang dicari itu bukan bisa nggak dia begitu, cuma cara yang diambil yang mana gitu. Karena sebenarnya ada banyak banget caranya, semuanya bisa jalan gitu. Tapi kayak saya pengen lihat dia itu ngambil jalan mudah atau jalan susah gitu, atau ngambil cara yang umum atau ngambil cara yang nggak umum gitu. Semuanya benar gitu. Termasuk kayak teman-teman best practice bahkan kadang-kadang sering kali kan opinionated kan, cuma berdasarkan opini beberapa orang gitu, beberapa orang yang bersepakat terus jadi best practice gitu. Sebenarnya kadang-kadang berdasarkan pengalaman aja gitu. Kalau katakanlah saya ngoding tahun lalu ya, saya ngodingnya begitu. Tahun ini saya ngeliat, oh jelek banget nih codingannya, harus dibenerin gitu. Karena pengetahuannya naik gitu. Jadi ketika pengetahuan kalian naik, kalian punya pemahaman lebih baik soal hal itunya gitu. Katakanlah sintaksisnya atau strukturnya. Nanti lama-lama ngeliat itu lama-lama ngerti gitu. Katakanlah soal struktur kode gitu ya. Teman-teman biasanya bikin begini, lama-lama dipakai kok nggak enak ya. Berarti kan harus ada yang diperbaiki kan. Itu. Jadi best practice itu datang dari pengalaman sih kalau saya bilang. Lama-lama kalian nemu sendiri. Jadi jangan takut mulai ya Mas Irfan ya, kayak ya udah jalanin dulu aja, cobain dulu aja. Jangan nanti takut bikin salah sih. Oke, nanti by pengalaman, experience nanti dapat sendiri ya. Oh, kok ini kayaknya dulu kalau mau sharing, ya. kalau mau sharing, coba aja kasih bagikan ke orang lain gitu. Tanya aja langsung ke orang yang lebih pengalaman gitu. Katakanlah kalau ngerjain begini, oke nggak sih? Ada nggak sih alternatif lain gitu? Ya, tanya aja kalau yang ragu-ragu. Enaknya kalau kita kerja di kantor kan kita punya peer banyak kan. Iya, betul. Kita punya teman banyak. Yang itu best practice nggak juga. Cuma karena dia lebih pengalaman, dia taunya begitu gitu. Oke, Mas Fauzan menjawab pertanyaannya? Terima kasih Mas jawabannya. Oke, makasih Mas Fauzan. Ya, next-nya boleh nih Mas Muhammad Yasin ya? Boleh Mas Muhammad Yasin? Ada suaranya nggak, Pak? Ya, kedengeran. Mau nanya, kalau untuk fresh graduate ini kan saya proyek GitHub-nya masih sedikit ya. Apa harus diperbanyak dulu gitu untuk memperbesar peluang diterima di perusahaan? Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Kalau iya enggak, jawabannya iya. Tapi mau apa enggak, itu urusan lain ya. Masanya mau apa enggak gitu. Sebenarnya kan GitHub kan nggak bayar kan. Masanya sering kali teman-teman ya, gimana ya? Susah sih itu masing-masing gitu ya. Saya nggak bisa paksain kamu harus punya 10 repository di GitHub dengan star minimal 100. Saya nggak bisa paksain begitu. Cuma kan intinya kalau kalian punya modal lebih banyak, itu kan lebih gampang kan. Ibaratnya gini, kayak ada obrolan teman-teman, untuk jadi pemrogram itu butuh kuliah apa enggak? Sebenarnya nggak kuliah pun bisa kan. Jadi istilahnya yang teman-teman otodidak mungkin mereka harus belajar lebih keras gitu karena mereka nggak diajarin secara rutin gitu. Sementara teman-teman yang kuliah kan rutin gitu. Jadi boleh aja nggak kuliah, cuma berarti effortnya lebih. Termasuk kayak teman-teman, boleh nggak gue nggak bikin portofolio? Ya boleh aja, tapi kan berarti effortnya lebih kan. Kemungkinan untuk masuknya berarti lebih kecil dibanding teman-teman yang punya portofolio lebih mewah gitu. Terserah kalian sendiri sih. Kalian mau memperbesar peluang atau ya berharap pada keberuntungan aja.
Karena jujur aja, pekerjaan pertama saya itu bukan karena portofolio, tapi karena keberuntungan. Karena teman saya udah ada yang di dalam duluan gitu, jadi ada orang dalam gitu. Yang dalam ya. Iya, ya kan. Cuma kan kemungkinannya berapa kalian punya Iya, orang iya. dalam di dalam satu perusahaan gitu, kan kecil kan. Jadi daripada kalian nungguin hal-hal yang gak jelas, mendingan kalian usaha sendiri. Oke, menjawab Muhammad Yasin. Ini Mas jawabannya. Oke, ya next-nya nih boleh Hanifah nih, boleh Hanifah untuk bertanya ke Mas Irfan? Selamat siang Mas Irfan. Ya, sore nih hampir kayaknya. maghrib. Oh iya, udah sore sekarang ya? Iya, Sore. sore Mas Irfan. Ini Mas, saya mau nanya, tadi kan Mas Irfan menyebutkan ada step belajar JavaScript ya, merangkak, berjalan, berlari, analoginya seperti itu. Nah, artinya kan di situ ada learning curve yang harus dijalani ketika ingin bisa JavaScript gitu. Nah, untuk step-nya sendiri nih di JavaScript dalam mempelajarinya itu apa aja? Misalkan step merangkak itu apa yang harus dipelajari, kemudian step berjalan apa saja, sampai berlari itu nanti apa sih yang harus dipelajari? Itu aja sih Mas. Oke, step-stepnya ya berarti ya. Saya sih nggak bisa mengklasifikasikan berdasarkan kayak gitu ya. Cuma saya bilang begini, kalau teman-teman belajar, pastiin dulu tujuannya gitu. Jadi katakanlah teman-teman mau belajarnya, pengen belajarnya ke front end gitu. Jadi ya coba aja pelajarin yang path-nya di front end tuh. Katakanlah front end ya HTML, CSS, JavaScript gitu. Kondisinya sekarang teman-teman misalnya masih baru lulus, baru mau belajar. Ya udah, yang penting bisa jalan aja tuh. Terus misalnya tiba-tiba masuk ke project, ya udah yang penting project selesai aja gitu. Terus misalnya pengalamannya nambah lagi nih, udah pengalaman 1 tahun, kan nggak mau dong disamain pengalaman 1 tahun sama teman-teman yang baru lulus. Akhirnya apa? Ya teman-teman harus belajar hal lain yang makin kita nambah pengalaman kan, seringkali orang, oh gue harus karena gue udah dipercaya di level ini, berarti gue harus ngasih unjuk ke mereka kalau gue berbeda dengan teman-teman yang baru masuk gitu. Sebenarnya awalnya dari situ, nanti teman-teman belajar sendiri, tapi nggak bisa benar-benar di leveling sih. Maksudnya, oh berarti orang-orang teman-teman yang 5 tahun pengalaman berarti mereka udah lari, belum tentu juga gitu. Karena ya balik lagi ke masing-masing orang dan fungsinya masing-masing di kantor sih. Pada dasarnya kan kalau kita bekerja yang penting pekerjaan selesai kan. Nah, hal-hal di luar itu yang jadi nilai lebih kalian gitu. Katakanlah sama aja kerja sama saya sama teman sebelah, ya sama selesai pekerjaannya. Tapi kalau saya selesai dengan lebih cantik, itu kan berarti ada nilai lebih buat saya kan, dibanding teman-teman yang selesai aja. Atau misalnya saya selesai dengan unit test 100%, itu ada apresiasinya berbeda. Yang biasanya impact-nya langsung ke gaji biasanya ya di beberapa perusahaan gitu ya. Jadi kalau mau level up, ya kalian juga mesti level up si pengetahuannya. Pengetahuannya apa aja bisa jadi fluid, bisa jadi tergantung dari kondisi dan path yang kalian ambil gitu. Dan perusahaan yang kalian tempati gitu. Jadi kayak gitu. Nah, hal-hal begitu nggak bisa nggak bisa di leveling dengan pasti gitu, karena kondisional, tergantung kondisinya. Oke. Oke, menjawab ya Mas Hanif. Ada yang mau ditanyakan lagi Mas. Tadi kan dari segi pekerjaan ya Mas. Kalau ini kita mau belajar Mas, tapi belajar JavaScript gitu. Berarti kan ada dasarnya dulu nih. Nah, kalau misalkan dalam merangkak nih, itu apakah mempelajari fundamentalnya dulu, kemudian naik ke tools apa, naik lagi tools yang lebih advance lagi. Nah, itu boleh nggak Mas diterangkan sedikit untuk ini ya Mas, untuk misalkan saya mau ngambil front end seperti itu. Ya.
pertama sih kalau mau ngikut path yang benar ya, tentu kalian harus belajar fundamentalnya dulu. Cuma kan nggak bisa dibilang semua orang harus tahu fundamentalnya dengan benar baru bisa belajar bikin app atau bikin projectnya gitu. Yang saya bilang tadi ada banyak orang yang belajarnya mundur gitu. Belajar bikin project dulu, kalau bingung baru balik ke dokumentasi. Jadi ada yang begitu. Tapi untungnya sih banyak tempat belajar yang udah bikin path-nya. Katakanlah kayak Udono.js tuh. Mereka ada path-nya tuh. Udono.js 1 tuh apa yang dipelajari, 2, 3, 4, 5. Itu makin naik makin susah tuh. Dan kalau udah selesai ngapain lagi? Kalau saya sih orangnya pragmatis sih. Biasanya saya utamain belajar apa yang saya butuhkan gitu. Tapi belajarnya jangan belajar cukup selesai gitu. Katakanlah saya punya project A gitu, terus pakai Webpack, terus ya udah mau nggak mau kan saya harus belajar Webpack. Cuma biasanya saya nggak belajar Webpack yang menyelesaikan masalah saya doang, tapi saya belajar dengan benar tuh, dokumentasinya saya baca dulu sampai hatam. Jadi saya punya gambaran besar apa aja yang bisa dilakukan sama Webpack gitu, apa aja yang bisa dilakukan sama Babel. Nah, pengetahuan gitu, meskipun dikit ya, itu gampang buat kita flashback-nya. Ketika misalnya saya udah sampai suatu level, terus tiba-tiba, oh kayaknya saya pernah baca ini bisa diselesaikan sama Webpack. Ya udah balik lagi tuh ke mundur lagi gitu. Jadi nggak mesti belajarnya tuh lurus gitu. Jadi kayak udah fundamental, misalnya masuk ke framework masuk ke build tool misalnya, nggak mesti begitu. Bisa jadi dari fundamental kalian mau belajar Webpack dulu karena butuhnya emang Webpack dulu gitu sebelum masuk ke frameworknya misalnya begitu. Ya nggak masalah, putar-putar aja gitu tergantung kebutuhan. Kalau saya sih lihat kebutuhannya dulu aja, terus belajarnya path-nya sesuai kebutuhan. Nah, kalau udah penuh nih, kadang-kadang teman-teman ngerasa apalagi ya, udah bisa React apalagi ya. Nah, biasanya saya balikin nih, yakin udah bisa React gitu. Yakin nggak gitu. Kalau belum, yuk coba ulang lagi belajar React-nya gitu. Nanti kalau saya tanya nggak bisa jawab, gimana? Iya. Oke. Cukup ya, Mas Hanif ya? Ya, mencerahkan sekali. Terima kasih. Oke. Ya, mungkin ngomong-ngomong soal pet ya, mungkin nanti teman-teman bisa cek di skillful.com ya, kita tuh udah kasih pet untuk web development basic untuk teman-teman yang belum pernah development web. Ini dicek aja, kita udah ada skill pet-nya, jadi teman-teman udah diarahin mau pelajari apa dulu untuk web development basic-nya gitu. Itu juga ada project yang nanti final project-nya teman-teman harus ngejain, bikin website. Jadi di situ udah ada full exercise-nya juga. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa cobain, dan tadi ada free class ya HTML. Nanti teman-teman cobain deh kelasnya gitu di skillful.com. Oke, aku ada sedikit pertanyaan nih buat Mas Irfan lagi. Aku cek di GitHub Mas Irfan tuh kan kayak followernya banyak banget nih kayak di GitHub. Mas Irfan aktif di open source ya. Nah, mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang belum pernah dengar kayak open source itu apa sih? Mungkin pernah dengar tapi nggak tahu apa itu open source. Nah, boleh share nggak Mas Irfan? Apa sih open source di programming itu apa sih gitu? Kodenya jadi hak milik perusahaan kan, nggak boleh disebarluaskan. Bahkan sepotong kode pun bisa jadi teman-teman harus izin dulu kalau mau publikasikan. Nah, kode-kode open source itu kode-kode yang nggak cuma produknya, tapi sampai ke kodenya benar-benar dibuka gitu. Jadi orang-orang bisa langsung melihat kodenya. Kalau mereka menemukan kesalahan, bisa langsung bantu perbaikin kalau bisa. Kalau nggak bisa, bisa ngasih tahu, oh di bagian ini salah. Jadi enaknya kalau open source gitu, karena kodenya dibuka, semua orang bisa ngeliat cara ngoding kita gimana. Bahkan sekarang saya bisa bilang kalau GitHub saya itu living CV saya gitu. Jadi saya nggak perlu sebenarnya bikin CV yang aneh-aneh, saya bisa apa. Karena semua kode saya udah ada di GitHub. Cara gaya saya ngoding gimana itu udah ada di GitHub. Teman-teman bisa lihat aja. Bodohnya saya gimana, cara saya triki-trikinya gimana, ngoding ada semua di sana. Nah, karena saya menganggap GitHub sebagai living CV saya, jadi saya biasanya serius untuk ngoding-ngoding di GitHub. Saya nggak mau ngoding di GitHub dengan cara-cara yang membuat saya malu gitu istilahnya. Biasanya saya pilih cara-cara yang elegan untuk ngoding di GitHub. Meskipun kadang-kadang saya nggak melakukan itu di kantor gitu. Karena di kantor biasanya saya pragmatis.
Asal selesai ya udah gitu. Biasanya begitu. Tapi kalau di GitHub, karena itu living CV saya, jadi saya nggak main-main biasanya. Jadi yang saya bilang tadi, kenapa saya juga sempat nganjurkan untuk bikin kode-kode yang terbuka gitu, karena kode yang terbuka bisa langsung dilihat sama orang lain, bisa langsung direview sama orang lain, bisa langsung dikomplain sama orang lain. Jadi katakanlah saya punya teman-teman yang lebih jago dari saya, itu lihat kode saya langsung komplain, misalnya kok kodenya begini, sebenarnya bisa loh begitu. Oh iya ya, bisa ya. Oh, saya nggak pernah tahu gitu, karena saya taunya ini gitu. Iya. Jadi dengan kodenya dibuka, orang-orang bisa langsung tahu bagaimana saya implementasinya gitu. Oke. Istilahnya borok-boroknya kelihatan lah, jadi orang lain bisa bantu benerin. Iya. Nah, gini Mas Irfan, kan di Impact Byte dan di Skillful itu kan target kita lulusannya nanti itu targetnya adalah kita pengen jadiin talent-talent di Indonesia, talent programming itu siap kerja, siap untuk di-hire industri. Nah, mungkin bisa sharing nggak Mas Irfan, menurut Mas Irfan, apa sih pekerjaan bagi teman-teman programmer setelah misalnya mereka lulus dari bootcamp atau misalnya lulus dari suatu course, apa sih yang mereka bisa lakuin, pekerjaan apa sih, apakah harus di kantor, startup misalnya, atau apa mereka bisa usaha sendiri atau misalnya bisa freelance, gimana Mas Irfan? Kalau pekerjaan sih saya bilang ini kayak nyari jodoh sih, nggak bisa ditetapkan dengan pasti gitu, kayak sudah ada yang mengatur gitu. Jadi bisa jadi kalian ngambil kursus programming tapi tiba-tiba kalian malah jadi penjual gitu, atau jadi marketing, atau jadi sales, atau jadi apapun, nggak masalah gitu, karena saya nggak bisa bilang kalau semua yang kalian pelajari itu akan jadi pekerjaan kalian. Cuma kita kan pinginnya begitu ya, karena kita udah capek-capek belajar ini, pinginnya ini jadi karir kita juga. Ya kalau saya bilang sih, kalau kalian ngambil kursusnya programming ya mau nggak mau kalian harus dalemin lagi soal programming, apalagi dengan kondisi banyaknya kursus sekarang kan, ini juga kadang-kadang dilema, bikin banyak orang yang merasa cukup dengan kursus mereka doang. Iya, untuk bekal emang cukup gitu, cuma seringkali butuh effort juga untuk mendapatkan nilai lebih dari apa yang sudah didapat di kursusnya. Kan katakanlah satu kursus mereka bisa meluluskan 20 orang. Kan kalian nggak mungkin dong mau bersaing dengan 20 orang itu dengan modal yang sama gitu. Kalau saya sih orangnya selalu kayak pengen menonjol dari beberapa orang gitu. Jadi katakanlah kalian lulusan dari satu batch, ya kalian harus coba cari modal lain dari yang udah diajarin gitu. Katakanlah di kursus itu diajarin JavaScript sampai intermediate. Kenapa kalian nggak coba cari lagi yang lebih banyak gitu, kalau kalian ngerasa udah cukup di situ. Jadi ketika harus masuk ke industrinya, kalian punya modal yang lebih banyak. Itu sih. Oke. Nah, terus kan sekarang aktif di open source misalnya. Nah, apa sih yang harus gimana caranya misalnya aku pengen jadi kreator juga nih di open source, maksudnya kayak pengen juga berbagi, bikin app, terus pengen bisa app itu digunain sama orang lain, open source gitu ya. Nah, gimana sih caranya kalau kita mau jadi kreator di open source, terus mungkin aku kan suka lihat kayak ada si program ini bisa dapat mungkin donasi dari company yang mungkin pakai open source dia gitu ya. Nah, itu gimana sih di lapangan, itu gimana sih Mas Irfan? Ya bisa aja sih, itu kalau yang udah pro ya. Kalau saya sih nggak pernah mikirin ke situ. Saya nggak pernah mikirin duit di open source. Kalaupun saya dapat duit gitu. Karena ada beberapa yang donasi juga ke saya, terus imaterial juga saya dapat gitu. Yang nggak bisa diukur pakai uang juga dapat gitu. Jadi saya biasanya nggak pernah mikir begitu. Kalau saya sih fokusnya memang benar-benar totally belajar gitu. Karena saya pengen belajar banyak hal. Di kantor misalnya susah belajar banyak hal, terbentur ini itu. Jadi saya biasanya milih belajarnya di luar. Karena saya orangnya lebih senang belajar untuk bikin sesuatu dibanding baca dokumentasi dengan hantam yang bikin ngantuk. Jadi saya biasanya coba cari-cari ide tuh. Misalnya saya coba lihat public API yang tersedia gitu. Dengan API itu kan kita bisa bikin segala macam kan. Nah biasanya saya baca dulu ada API apa, oh bisa begini begitu. Oh kayaknya keren nih kalau dibikin ini itu gitu. Nah begitu sih kalau saya. Jadi
basicnya biasanya saya suka ngeliat-ngeliat yang open source juga gitu. Jadi kayak ada apa sih ini yang gratisan bisa dipakai gitu? Ada API apa gratis yang bisa dipakai? Atau kalau emang benar-benar saya grown up, idenya dari saya, biasanya kan susah tuh nyari API yang tersedia, ya mau nggak mau bikin sendiri. Itu kenapa kadang-kadang kayak front end pun perlu belajar back end, karena biasanya untuk solo hacker begitu ya kalian butuh ngerjain dari ujung ke ujung gitu. Iya, betul. Katakanlah bikin aplikasi ya mau nggak mau kalian mulai dari back end-nya sampai ke database-nya sampai ke front end-nya sampai ke something. Oke. Ya, mungkin nih untuk pertanyaan terakhir nih Mas Irfan. Dengan hadirnya kayak coding bootcamp, kayak Impact Byte dan juga online course Skillful sebagai salah satu edutech di Indonesia. Nah, apa sih harapan Mas Irfan untuk kita sebagai lembaga pendidikan khususnya di bidang tech? Harapan Mas Irfan sih untuk talent programming gitu? Dan harapan untuk edutech-nya sendiri gitu? Seperti sempat disinggung tadi kan, lulusannya ada banyak banget, terus entah kenapa industri nggak bisa menyerap dengan baik. Nah, salah satu sebabnya mungkin karena hard skill-nya ada gap gitu. Nah, teman-teman yang di pendidikan kursus-kursus begitu kan biasanya fokus ke hard skill-nya kan. Nah, makanya harapannya sih dengan adanya lebih banyak kursus begitu, hard skill-nya lebih tajam sih untuk teman-teman yang ingin terjun ke programmer. Jadi kalau ngerasa di kampus atau setelah lulus masih belum tajam, mungkin bisa ditajamin di tempat-tempat kursus begitu. Tapi saya nggak bilang semua orang harus ikut kursus juga gitu, karena semua orang ada jalannya gitu. Semua orang sebenarnya pemrograman kan ilmu yang kelihatan gitu. Tulisannya kelihatan, codingannya ya bisa dicontek gitu. Sebenarnya dengan kursus atau tidak bisa jadi mentor dan kalian punya teman belajar kan, setidaknya di dua hal itu kalian udah ada solusinya gitu. Kalau sendirian ya bisa, cuma tenaganya ekstra sih. Ya semoga aja dengan makin banyak kursus begitu ya bisa bikin teman-teman yang mau mulai bisa lebih tajam lagi sih. Oke. Kita udah di akhir waktu ini, udah jam 17.30 ya, udah lewat 1 menit. Nah, tapi kita pengen dokumentasi ini, kita pengen foto bareng teman-teman juga yang udah join ya. Mungkin boleh, kalau yang bersedia, boleh aktifin kameranya, kita foto bareng-bareng sama Mas Irfan di sini. Di rumah semua ya? Di rumah semua ya. Work from home ya? Oke, kita akan sehat semuanya. Iya. Oke, kita akan di-capture sama Mbak Nadine ya. Mbak Nadine, halo. Standby Mbak Nadine? Oh iya Mas. Ya, kelihatan nggak galeri view-nya Mbak Nadine? Kelihatan. Oke, boleh dihitung biar teman-teman tahu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, boleh. Satu, 2, 3. Ya. Oke. Thank you. Oke, thank you semua. Thank you teman-teman yang udah hadir. Semoga acara webinar ini bermanfaat untuk teman-teman. Nanti kita akan ada series lagi ya webinar di minggu depan. Nanti kita masih bicara soal JavaScript series. Nanti teman-teman cek di Instagram kita di Impact Byte dan Skillful. Terus join aja karena webinarnya gratis ya. Nanti beberapa minggu ke depan kita akan ada acara lagi. Untuk Mas Irfan, thank you banget udah sharing hari ini. Bermanfaat banget, banyak banget insight yang udah kita dapetin semua soal JavaScript, pemrograman, dunia teknologi, startup khususnya. Oke, thank you banget Mas Irfan. Thank you semuanya ya. Mungkin kita bisa close ya. Oke, thank you semua ya. Selamat sore. Dah.